Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rincian alokasi bantuan keuangan khusus berdasarkan atas SK Gubernur Riau, di mana terdapat 12 kabupaten kota yang mendapatkan rincian tersebut. Yang pertama adalah Kota Pekanbaru sebesar 25.655.800.000, Kabupaten Kampar sebesar 5.228.000.000, Kabupaten Bengkalis sebesar 22.415.600.000, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 20.342.000.000, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 14.985.200.000, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 9.637.400.000 Kota Dumai sebesar 32.515.500.000 Kabupaten Rokan Hulu sebesar 8.228.000.000, Kabupaten Rohul sebesar 31.647.800.000 Kabupaten Pelalawan sebesar 7.848.200.000 Kabupaten Siak sebesar 18.230.600.000 Kabupaten Meranti sebesar 12.215.000 sehingga jumlah keseluruhan alokasi bantuan keuangan khusus atau BLT Provinsi Riau yang disalurkan ke seluruh kabupaten kota sebesar 191.603.700.000 di mana jika kita lihat di sini bahwa Kabupaten Kampar mendapatkan alokasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan seluruh kabupaten kota yang lainnya. Ini sesuai dengan yang diusulkan oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme perencanaan, di mana mekanisme perencanaan tentu saja berpedoman dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak virus campak COVID-19 ini, di mana berdasarkan dari peraturan tersebut, maka yang dilakukan pertama adalah pendataan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Selanjutnya, atas pendataan tersebut, Bupati Wali Kota mengusulkan kepada Gubernur disertai dengan proposal pengajuan bantuan kepada Gubernur. Selanjutnya, atas usulan Bupati Wali Kota yang diajukan kepada Gubernur tadi, maka dilakukanlah verifikasi atas usulan tersebut oleh tim Dinas Sosial Provinsi dibantu dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya, bagaimana dengan mekanisme penganggaran? Tentu saja bantuan langsung tunai atau bantuan keuangan khusus COVID ini, Provinsi Riau ini dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau. Yang kedua, dituangkan di dalam DPPA PPKD, dalam hal ini berada pada BPKAD. Yang ketiga, pemerintah kabupaten kota melakukan perubahan penjabaran atas APBD yang telah disahkan dengan memberitahukan kepada DPRD tanpa meminta persetujuan dari DPRD. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mekanisme penyaluran. Pertama, terkait dengan bantuan langsung tunai atau bantuan keuangan khusus provinsi ini, tentu saja dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, di mana penyalurannya juga dilakukan dalam beberapa tahap. Nah, yang pertama itu penyaluran itu dari rekening kas umum daerah provinsi disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten kota. Yang kedua, pemerintah kabupaten kota mengajukan permohonan bantuan dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Biasanya itu ada SPTJM dan sebagainya yang sudah dituangkan dalam peraturan gubernur. Itu untuk tahap pertama. Nah, untuk tahap berikutnya dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait mekanisme pelaporan dan pengawasan.
Mekanisme pelaporannya adalah Bupati Wali Kota menyusun laporan akhir pertanggungjawaban, kemudian disampaikan kepada Gubernur. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dalam hal ini APIP, yang terdiri dari Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota, di mana mereka melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan BLT tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan mekanisme bantuan keuangan khusus provinsi atau BLT provinsi dan BLT pada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, di mana pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk bantuan langsung tunai atau BLT itu ada 3 sumber pendanaan. Yang pertama dari APBN, APBD provinsi, dan APBD Kabupaten Kota. Nah, saat ini tentu saja kita membahas tentang bantuan keuangan khusus provinsi atau BLT provinsi, di mana dananya itu bersumber dari APBD provinsi, dan BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri. Di mana tentu saja setiap BLT ini juga setiap pemerintah kabupaten kota tentu saja membuat regulasinya sendiri. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan BLT ini dianggarkan pada belanja tidak terduga, sehingga diterbitkanlah regulasi terkait dengan penggunaan dari belanja tidak terduga tersebut, di mana itu berdasarkan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 30 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan virus COVID. Nah, di sini pada Perbub ini seluruh penyaluran belanja tidak terduga tadi mengacu kepada baik itu perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan dan pelaporannya mengacu kepada Perbub tersebut.